Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran kimia untuk saat ini. Sebelumnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan ini. Kita akan mempelajari tentang menyetarakan reaksi redoks atau kita masuk ke KD 3.3. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah mempelajari juga tentang reaksi reduksi oksidasi ya, atau kita sebut dengan redoks. Kemudian di kelas 10 juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, di kelas 12 ini kalian akan belajar tentang menyetarakan reaksi redoks. Suatu reaksi atau persamaan reaksi disebut setara itu jika yang pertama adalah jumlah dan jenis atom di kedua ruas itu sama. Yang kedua, jumlah muatan di kedua ruas itu sama. Ya, jadi reaksi redoks itu dikatakan setara jika jumlah dan jenis atom serta muatan di ruas kiri atau sebelah kiri tanda panah dan di ruas kanan atau di sebelah kanan tanda panah itu jumlahnya sudah sama. Nah, kemudian untuk menyetarakan reaksi redoks dapat digunakan dua metode. Yang metode pertama adalah metode perubahan bilangan oksidasi atau nanti kita kenal dengan metode Bilox. Kemudian ada metode yang lain yaitu metode setengah reaksi atau disebut juga dengan metode ion elektron. Ya. Kemudian untuk suasana reaksi nanti ada suasana asam ya, atau H positif, biasanya ini pembawa sifat asam. Kemudian ada suasana basa, OH negatif dan netral. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah menyetarakan reaksi redoks dengan metode Bilox atau bilangan oksidasi. Ya, kita ingat kembali ya bahwa reduksi itu adalah terjadi penurunan atau pengurangan Bilox. Sedangkan nanti dikatakan oksidasi itu jika terjadi kenaikan atau penambahan Bilox. Nah, ini harus diingat ya sebelum kita masuk ke menyetarakan reaksi redoks dengan metode Bilox. Kita langsung saja ke cara penerapan ya. Kemudian untuk langkah-langkah menyetarakan reaksi redoks dengan metode Bilox ini mungkin dari beberapa sumber ada yang mungkin berbeda-beda tapi pada intinya sama. Mari kita coba menyetarakan langkah demi langkah. Perhatikan contoh berikut. Ada suatu persamaan reaksi ion atau reaksi ion ini ya, suasana asam, dan kita akan menyetarakan dengan metode Bilox. Langkah yang pertama adalah kita menentukan Bilox. Nah, tentunya kita harus menentukan mana yang mengalami perubahan Bilox atau mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menentukan Bilox masing-masing unsur. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kita tentukan bilangan oksidasinya MnO4 negatif. Berarti di sini O min 2. Min 2 berarti jumlah Biloxnya min 8 harus sama dengan min 1, maka Bilox Mn berarti plus 7. Plus 7 min 8 sama dengan min 1. Maka Bilox Mn adalah plus 7. Kemudian ada H2C2O4. Ya, ada H2C2O4. Kita tentukan Biloxnya masing-masing. Nah, pada urutan penentuan Bilox kalian nanti bisa cermati ya, sehingga kalian bisa lebih cepat dalam menentukan jumlah Bilox, kemudian nanti menentukan Bilox masing-masing unsur. Ya, jadi di sini H dan O sudah ketemu, sudah diketahui Biloxnya, tinggal menentukan C. Karena di sini tidak ada muatan, jadi jumlah Biloxnya sama dengan 0. Ya, jadi min 8 plus 2 biar 0 berarti di sini plus
6 plus 6 dibagi 2, berarti di sini plus 3. Mn 2 positif, berarti di sini plus 2 bilok Mn. CO2, O-nya min 2 kali 2, jumlah biloknya min 4, biar 0 maka C-nya plus 4. Nah, bilok masing-masing unsur sudah kita tentukan. Kita akan cari unsur mana yang mengalami kenaikan bilok atau disebut mengalami oksidasi, mana yang terjadi penurunan bilok atau mengalami reduksi. Kita lihat Mn. Mn dari plus 7 berubah ke plus 2. Biloknya turun. Nah, kalau biloknya turun berarti ini reduksi. Nah, sekarang kita lihat C. C itu plus 3, di sini plus 4. Dari plus 3 ke plus 4 berarti biloknya naik. Nah, ini berarti mengalami oksidasi. Maka yang mengalami perubahan bilok di sini adalah Mn plus 7 biloknya menjadi plus 2 turun, C plus 3 menjadi plus 4 naik. Langkah kedua adalah menyamakan atom yang mengalami perubahan bilok. Menyamakan atom. Atom yang mengalami perubahan bilok adalah Mn dan C. Sekarang kita lihat, Mn di sini 1, di sini 1, sudah sama jumlah atomnya. Sekarang di sini lihat C. C-nya di sini 2, di sini C-nya 1. Nah, ini harus disamakan. Maka pada langkah kedua menyamakan atom yang mengalami perubahan bilok dengan menambahkan koefisien. Berarti karena di sini C-nya 2, maka tambahkan koefisien di sini 2. Nah, jadi yang mengalami perubahan bilok itu Mn, di sini Mn-nya 1, di sini Mn-nya sudah 1. Di sini C-nya itu 2, di sini C2, di sini C-nya sudah 2. Jadi langkah kedua ini menyamakan atom yang mengalami perubahan bilok itu dengan menambahkan koefisien. Lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok. Ya, kita lihat dulu. Tadi yang mengalami perubahan bilok adalah Mn plus 7 plus 3 plus 2, di sini plus 4. Nah, kita lihat sekarang jumlah kenaikan dan penurunan. Kita tentukan dulu ya, mana yang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Plus 7 kali 1, di sini indeksnya 1, koefisien 1, berarti plus 7. Kemudian di sini C, C-nya biloknya 3, indeksnya 2, koefisiennya 1, jadi plus 6. Nah, di sini Mn plus 2, ini plus 4, di sini 1, ini 2, berarti plus 8. Nah, sekarang kita lihat. Mn di sini berarti plus 7 menjadi atau turun ke plus 2. Sedangkan plus 6 menjadi naik ke plus 8. Ya. Selesai, kita sudah menentukan jumlah bilok ya. Sekarang kenaikannya berapa, penurunannya berapa? Plus 7 ke plus 2 berarti turun ya. Berarti turun berapa? Turun 5 ya, min 5 begitu boleh. Turun 5. Sedangkan plus 6 ke plus 8 naik 2. Berarti di sini plus 2, naik 2 boleh. Gitu. Nah, sudah. Setelah kita menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilok, langkah keempat kita menyamakan. Nah, tadi menentukan, tadi sekarang menyamakan jumlah kenaikan dan penurunannya. Ya, kita tulis kembali di sini plus 4 untuk C, kemudian ini plus 7, plus 6, plus 2, plus 8, tadi plus 7 ke plus 2, ini naik untuk yang C itu naik 2, di sini turun 5. Nah, biar sama naik dan turunnya, karena kita harus menyamakan jumlah kenaikan dan penurunannya, kita bisa mengalihkan dengan bilangan tertentu biar sama.
Jadi min 5 plus 2, maka ini dikalikan 2, ini dikalikan 5. Nah, biar sama. Ya, sekali lagi untuk menyamakan, maka min 5 dikalikan 2 plus 2 nya dikalikan 5. Nah, karena dikalikan maka tulis koefisiennya dikalikan. Maka mn yang ada mn nya dikalikan 2, maka beri koefisien 2 di sini. Di sini koefisien 2 dan di sini koefisien 2. Nah, untuk menyamakan. Nah, kemudian karena ini 5 C-nya, maka C diberi koefisien 5, maka 5 diberikan ke sini. Di sini kasih 5. Nah, ini ada 2. 2 di sini 5. Berarti di sini adalah 10. Nah, gitu. Maka kita bisa lihat ke langkah berikutnya sekarang, yaitu menyamakan muatan, ya. Di sini sudah ada 2, 5 dari atas tadi, kemudian di sini 2, di sini 10 karena tadi sudah ada koefisien 2 dan dikalikan 5. Jadi koefisien CO2 sekarang 10. Nah, untuk menyamakan muatan, kita lihat ini adalah suasana asam, ya. Suasana asam berarti nanti kita harus menambahkan, ini berkaitan dengan suasana asam, maka tambahkan H positif. H positif nanti ditambahkan di ruas yang muatannya kecil sebanyak muatan besar dikurangi muatan kecil. Nah, kita cari muatannya masing-masing ruas. 2 ini kali min 1 berarti di sini min 2. Di sini 5 kali 0 berarti 0. Maka ruas kiri muatannya min 2. Di sini 2 kali plus 2 berarti 4. 4 di sini 0. Maka di sini ruas kanan muatannya plus 4. Min 2 dengan plus 4, maka ruas kiri muatannya lebih kecil daripada di ruas kanan. H positif ditambahkan di ruas yang muatannya kecil. Berarti di ruas kiri yang muatannya kecil. Berarti di ruas kiri. Nah, berapa yang H positif yang perlu ditambahkan di ruas kiri? Sebanyak muatan besar plus 4 dikurangi muatan kecil. Jadi jumlahnya adalah 6. Maka di sini tambahkan 6 H positif. Begitu. Jadi sekali lagi, pada langkah kelima ini menyamakan muatan dengan menambahkan H positif untuk suasana asam, ya. Dan H positif ditambahkan di ruas yang muatannya kecil sebanyak muatan besar dikurangi muatan kecil. Jadi kita harus mencari dulu sebelah atau ruas kiri muatannya berapa, kemudian ruas kanan muatannya berapa. Nah, maka karena ruas kiri lebih kecil muatannya daripada ruas kanan, maka H positif ditambahkan di ruas kiri sebanyak muatan besar plus 4 dikurangi muatan kecil plus 4 min 2, jadi plus 6. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyamakan atom H dengan menambahkan H2O. Kita cek dulu hanya berapa jumlahnya. Jadi di sini ruas kiri hanya ada 10 ditambah 6 ada 16. Nah, di ruas kanan tidak ada. Maka kita perlu tambahkan 16. Maka setengah dari kekurangan H. Maka tambahkanlah di sini 8H2O. Nah, untuk mengecek kembali apakah reaksi ini sudah setara atau belum, maka kita cek jumlah atom O-nya. Ya, di sini O-nya 2 kali 4 8, di sini 5 kali 4 20, jadi 28. Sedangkan di ruas kanan O-nya 2 kali 10 20 ditambah 8 O-nya, berarti 28. Maka jumlah O di kedua ruas sudah sama. Jumlah H sudah sama, kita cek muatannya. Muatannya di sini 2 kali min 1, min 2. Min 2, kemudian di sini plus 6. Berarti plus 4. Di ruas kanan jumlah muatannya juga sudah plus 4. 2 kali 2 positif. Itu artinya apa? Langkah ke-6, maka
jumlah dan jenis atom di kedua ruas sudah sama, kemudian jumlah muatan di kedua ruas juga sudah sama, maka reaksi redoks ini dikatakan sudah setara. Nah, demikian ya untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode Biloch. Kemudian kalau suasananya basah bagaimana? Suasana basah, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat sama seperti suasana asam. Tapi bedanya di langkah kelima. Apabila suasana basah, maka pada langkah kelima adalah menyamakan muatan, tapi nanti dengan penambahan OH negatif atau di sini bisa disebut juga OH- juga boleh. Di mana OH- ditambahkan? Yaitu di ruas yang muatannya besar. Sebanyak berapa? Sebanyak muatan besar dikurangi muatan kecil. Itulah bedanya menyetarakan reaksi redoks dengan metode dengan suasana asam atau basah. Jadi perhatikan di langkah kelima. Sekali lagi, kalau suasana asam nanti dengan H positif, suasana basah dengan OH negatif. Ya, saya kira itu untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode Biloch. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.